Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Mahfud MD dan juga Adi Pray. Ya, kali ini gua akan mempersembahkan sebuah tayangan video dari beliau yang tadi gua sebutkan terkait OCCRP yang menjadi gorengan para pembenci Pak Jokowi. Nggak usah berlama-lama, mari kita simak saja videonya. Let's go. Satu lagi Pak tentang, nah kalau tadi itu kabar baik, ini kabarnya yang mungkin agak kurang menyenangkan Pak. Akhir tahun ini, termasuk di awal-awal tahun, kemudian orang jadi memperbincangkan mantan Presiden Jokowi itu disebut oleh OCCRP, Lembaga Investigasi Internasional Pak, masuk dalam nominasi yang berdasarkan pilihan publik, itu menjadi salah satu pemimpin atau tokoh terkorup, dan diantaranya misalnya disebutkan di situ adalah penggunaan lembaga peradilan, kemudian lembaga pemilu untuk kepentingan anaknya, sehingga dianggap sebagai pemimpin yang berkategori itu. Menurut Pak Mahfud, apa maknanya buat kita, apa pelajaran yang kita dapatkan dari ini? Pertama begini, suara OCCRP itu kan merekam suara publik melalui kegiatan jurnalisme. Itu bukan ya, penghimpunan informasi. Iya, biasa aja, kita terima aja itu sebagai penilaian, dan itu bukan bukti hukum. Kalau bicara bukti hukum nanti kan penegak hukum. Nah, selama ini kita percaya kok pada dunia internasional tentang itu, misalnya bahkan bereaksi dan mengambil langkah berdasar penilaian seperti itu. Misalnya Presiden Jokowi itu sangat percaya pada TII, Transparansi Internasional Indonesia, sehingga ketika dia turun, wah, dia segera mengadakan rapat. Oh, ketika dulu menjadi Menko Polhukam ya Bapak? Lalu kami jumpa pers bersama, ada Pak Firly, Jaksa Agung, Kapolri, saya, Presiden akan memberantas korupsi, kan gitu. Itu juga bukan bukti hukum, TII itu. Persepsi-persepsi aja, investigasi diam-diam. Ya, itu harus diterima, tidak mesti benar. Tidak mesti benar apa yang diumumkan itu. Kita juga percaya pada misalnya apa yang dikatakan oleh World Bank tentang prediksi, kan gitu kan? Yeah. Percaya. Kemudian Economic Intelligence Unit itu juga kita percaya, dan macam-macam lah. Ada lagi Freedom House dan segala macam. Iya, ya itu kan. Ya, gimana ini mau ditolak kalau yang lain kita percaya? Tetapi ini sekali lagi tidak merupakan bukti hukum, karena beda bukti hukum dan bukti opini itu. Jadi tapi biasanya bukti opini itu, atau opini yang berkembang, yang menggelombang di tengah-tengah masyarakat tuh menjadi pintu untuk bagaimana menilai hukumnya, kan begitu. Jadi kesimpulannya mungkin dikatakan jangan sibuk membantah atau jangan sibuk mencaci maki, tapi ambil pelajaran penting dari situ kira-kira. Ambil pelajaran penting. Pak Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena soal ini. Nggak mungkin itu ya, nggak mungkin hanya karena soal ini. Hukum tapi bahwa internasional melihat ini itu penting, harus menjadi catatan. Itu nggak apa-apa, persepsi, dan persepsi itu tidak bisa dibendung kan, karena melihat perilaku, kan gitu. Nggak apa-apa lah. Kita masuk ke soal lain aja lah daripada meributkan hal-hal seperti itu. Apalagi kalau kita kembali pada fokus persoalannya terkait dengan rilis OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, saya kira sudah ada jawabannya secara clear. Satu, OCCRP mengatakan tidak bisa memberikan kendali atas pihak-pihak yang memberikan penilaian terhadap siapa yang dinilai sebagai pemimpin dunia. Itu clear. Karena yang memberikan penilaian itu adalah juri, yang memberikan penilaian itu adalah aktivis, masyarakat secara umum, soal listing nama-nama pemimpin yang dinilai korup, yang disebut dengan corrupt person of the year. Itu clear pembelaannya. Yang kedua, soal klarifikasi dari OCCRP, sangat clear juga. Mereka mengatakan, mereka itu tidak punya bukti soal Jokowi itu disebut sebagai pemimpin korup. Itu clear. Itu artinya fakta-fakta hukum, fakta-fakta korupsi memang tidak pernah dimiliki oleh OCCRP. Dan berita yang disampaikan, rilis yang disampaikan, itu hanya didasarkan atas penilaian sejumlah jurnalis, sejumlah akademisi, termasuk masyarakat kalangan civil society terkait dengan persepsi pemimpin-pemimpin dunia termasuk Pak Jokowi. Nah, yang ketiga yang menurut saya juga clear, menurut OCCRP, sekalipun tidak ada bukti ada kasus korupsi yang melibatkan Jokowi, mereka mengatakan ini pihak OCCRP
bahwa Jokowi itu dinilai terlibat dalam pelemahan lembaga peradilan dan demokrasi yang itu memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, poin yang ketiga ini menurut saya menarik. Kalau itu poinnya menurut OCCRP, maka istilah korup atau korupsi itu tidak pas. Korupsi di Indonesia itu adalah orang yang dinilai berkontribusi merugikan keuangan negara. Tentu Jokowi tidak pernah melakukan itu. Dan selama ini publik tahu Jokowi itu pemimpin sederhana dan memang tidak ada persoalan apapun terkait dengan kasus-kasus korupsi. Tapi kalau Jokowi dikait-kaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan syarat calon presiden dan wakil presiden, dan itu yang memang sedang happening dan sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Termasuk misalnya soal bagaimana tuduhan Jokowi cawe-cawe dalam persoalan politik elektoral juga menjadi perdebatan. Mungkin OCCRP itu harus merilis judul apa bahan temuan mereka, bukan person of the year, tapi terkait dengan siapa pemimpin dunia yang dinilai merusak demokrasi. Kalau itu saya kira kegaduhannya tidak mungkin akan seheboh seperti yang terjadi saat ini. Ini OCCRP yang rilis, kenapa justru yang ribut-ribut itu adalah para pendukung Jokowi, yang ribut-ribut itu adalah PDIP dan kelompok-kelompok kritis yang lainnya. Oleh karena itu, bagi kita sebagai rakyat biasa, ya harus melihat secara jernih rilis OCCRP ini secara akademik, secara objektif, dan tentu saja harus melepaskan posisi politik kita di mana yang sesungguhnya. Apapun hasilnya, itu cukup menjadi konsumsi kita semua untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang, supaya kita itu menjadi warga negara yang kritis, menjadi warga negara yang rasional, tidak terlampau membabi buta, baik cinta buta ataupun membenci buta terhadap orang lain. Karena ada pesan dari para ulama-ulama terdahulu bahwa cintailah seseorang itu ala kadarnya, karena suatu waktu orang yang kau cintai setengah mati itu akan menjadi orang yang kau benci sehidup mati. Begitupun sebaliknya, kata para ulama itu, bencilah orang itu ala kadarnya saja, karena bisa saja orang yang kau benci seumur hidup itu adalah orang yang akan kau cintai seumur hidupmu. Saya kira di situ. Salam politik Syai'un dan terima. Ya, begitulah tadi apa kata Pak Mahfud MD dan juga Adi Pre ya, memberikan tanggapannya terkait isu OCCRP. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.